Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antin Kartini dari SMA Negeri 1 Cikakak. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana upaya meningkatkan literasi peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Seperti kita ketahui bahwa literasi itu sesuatu yang sangat penting dan menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Dan kita semua paham bahwa literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, baik itu berbicara, membaca, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Dengan kata lain, bahwa literasi itu adalah kemampuan menulis dan membaca. Dengan literasi, tentunya tingkat pemahaman seseorang itu dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dia terima itu akan menjadi lebih baik. Literasi juga akan membantu orang berpikir secara kritis dan juga membantu meningkatkan pengetahuan seseorang. Kemampuan literasi di kalangan peserta didik itu akan sangat membantu dan mendukung dalam proses pembelajaran, termasuk di sini dalam pembelajaran sejarah. Artinya, literasi itu penting. Literasi itu sangat membantu bagi peserta didik, terutama dalam proses pembelajaran. Tetapi pada saat ini kita dihadapkan secara umum berbicara mengenai literasi itu berada pada fase literasi yang masih rendah. Indonesia dalam hal literasi itu masih rendah. Ini dikaitkan berdasarkan beberapa informasi. Misalnya saja, ini berdasarkan survei dari Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang dirilis tahun 2019. Di situ dijelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-62 dari 70 negara. Artinya Indonesia berada di 10 besar negara terbawah terendah dalam hal literasinya. Berikutnya, menurut data UNESCO yang dikutip Utara Times dari laman Kominfo menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam urutan kedua di dunia dengan minat baca paling rendah. Minat bacanya hanya 0,001%. Nah, ini menunjukkan bahwa betul adanya Indonesia masih berada di fase rendah dalam hal literasi. Meskipun demikian, tetap kita masih melihat ada perkembangan dari tahun ke tahun. Peningkatan literasi hanya saja masih belum bisa mencapai apa yang ditargetkan. Kita masih termasuk literasi yang rendah. Nah, tentunya rendahnya literasi ini juga akan tampak dan berpengaruh pada peserta didik ketika proses pembelajaran. Nah, ini sekali lagi bahwa bukan berarti dengan rendahnya literasi kita ini menunjukkan tidak ada perkembangan. Ada perkembangan, tidak, tapi belum mencapai apa yang diharapkan. Sehingga ini perlu adanya gebrakan-gebrakan yang bisa mendukung, memfasilitasi meningkatnya budaya literasi dan kemampuan literasi di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan para peserta didik atau kalangan pelajar. Lalu sebenarnya apa sih yang menyebabkan literasi di kalangan peserta didik itu masih rendah, gitu ya? Dari beberapa sumber dan banyaknya faktor, saya mengambil 3 hal. Yang pertama, mungkin ini disebabkan karena bahan bacaan untuk meningkatkan literasi itu masih kurang. Artinya sarana dan prasarana yang menunjang, yang bisa mendorong peserta didik untuk tertarik dengan literasi, untuk terbiasa dengan literasi, itu masih harus ditingkatkan lagi, itu harus dilengkapi lagi. Dan ini menjadi PR, salah satunya PR bagi pemerintah. Yang kedua, literasi itu belum didukung dengan praktik literasi yang baik dan benar. Dalam arti mungkin pemerintah bahkan di satuan pendidikan itu untuk mendobrak tingkat literasi yang lebih baik lagi itu sudah diterapkan program-program literasi. Tetapi dalam pelaksanaannya kita harus mengakui bahwa belum adanya pendampingan yang ideal, belum ada pendampingan yang kontinu dan konsisten
atas program yang dijalankan. Dan ini menjadi bahan evaluasi ke depannya, bagaimana program suatu dijalankan, kemudian dievaluasi sehingga menghasilkan suatu produk yang diharapkan sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, minat yang rendah dalam literasi bagi peserta didik ini tentunya tidak lepas dari masih rendahnya komunikasi dan bimbingan yang mengarahkan seseorang pada literasi sejak dini, terutama di lingkungan keluarga. Jadi untuk di Indonesia pada umumnya keluarga belum mengarahkan bagaimana peserta didik itu bisa minat terhadap literasi. Nah, lalu bagaimana peranan literasi ini dalam pembelajaran sejarah? Literasi itu akan mendukung setiap proses pembelajaran apapun itu namanya, termasuk dalam pembelajaran sejarah sebagai rumpun dari ilmu pengetahuan sosial. Yang namanya ilmu sosial tentu saja ini sangat mutlak berhubungan dengan yang namanya literasi. Karena dalam ilmu sosial semua pengetahuan akan terbuka, dan keterbukaan ini perlu pemahaman wawasan yang luas, dan itu diperoleh dari yang namanya literasi. Nah, literasi sejarah adalah pengetahuan mengenai sejarah yang didapatkan melalui membaca, menulis, maupun melalui kegiatan yang berkenaan dengan aksara lainnya. Literasi juga dalam pembelajaran sejarah itu akan dapat meningkatkan pemahaman. Kemudian kemampuan berpikir kritis dalam ilmu sosial termasuk dalam ilmu sejarah akan bisa diasah melalui literasi ini. Dan yang lebih penting adalah dari literasi itu, dari pengetahuan yang dimiliki, maka akan timbul rasa empati terhadap lingkungan sekitarnya. Dan ini merupakan hal yang sangat diharapkan dari suatu proses pembelajaran. Jadi anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja, tetapi anak bisa memiliki sikap dan perilaku, salah satunya adalah empati atau peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dan ini bisa terwujud salah satunya dengan dukungan dari yang namanya literasi. Berikutnya, peserta didik yang terbiasa dengan literasi jelas nanti akan memiliki pemahaman yang lebih luas lagi, pengetahuan yang lebih banyak lagi. Mereka juga akan memiliki cara berpikir yang kritis, inovatif, dan juga memiliki kepekaan rasa empati terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, pada kenyataannya dalam pembelajaran sejarah, hal-hal tersebut, kemampuan literasi itu masih sangat rendah dan perlu ini perhatian untuk meningkatkannya. Dalam hal ini dari banyak cara yang bisa dilakukan, saya sebagai guru sejarah mencoba untuk meningkatkan literasi pada peserta didik pada pembelajaran sejarah dengan membuat rencana-rencana sebagai berikut. Yang pertama, membuat jadwal membaca. Dalam arti ketika selesai pembelajaran, ketika pembelajaran berakhir, saya akan meminta kepada peserta didik untuk membaca materi yang akan dipelajari, dibahas bersama pada pertemuan berikutnya. Jadi, atau saya akan meminta peserta didik untuk membaca ulang apa yang sudah dipelajari. Bisa dari berbagai sumber. Bisa dari buku paket, bisa dari catatan, bisa dari medsos atau media sosial. Apapun itu sumbernya, yang jelas mampu mendukung proses literasi tersebut. Jadi saya meminta peserta didik untuk membuat jadwal membaca. Jadi mereka ditugaskan untuk membaca. Yang kedua, menugaskan untuk menuliskan hasil bacaan. Jadi saya tidak hanya meminta anak untuk membaca, tetapi menuliskan terutama secara garis besar apa yang dia baca. Kalau tugasnya adalah materi sebelumnya, apa yang dia peroleh. Kalau yang belum ditugaskan, apa yang dia dapatkan dari bacaan itu, bahkan sampai menimbulkan pertanyaan yang nanti akan ditanyakan pada proses pembelajaran. Berikutnya yang ketiga, ketika masuk ke proses pembelajaran pada pertemuan tersebut, pada pertemuan berikutnya, 15 menit pertama saya akan mendiskusikan buku yang sudah dibaca. Jadi ketika saya meminta anak membaca, ketika saya meminta anak untuk menuliskan, maka hasil bacaan mereka, hasil tulisan mereka kita akan diskusikan bersama.
Ya, kita akan diskusikan bersama-sama di kelas, tidak memakan waktu yang banyak, sekitar 15 menit itu rasanya sudah cukup. Nah, selanjutnya untuk keempat, saya memberikan penghargaan. Jadi memberikan penghargaan. Jadi saya akan memberikan penghargaan, kita semua sebagai guru bisa memberikan penghargaan kepada siswa atau peserta didik yang memang melakukan hal tersebut, gitu ya. Penghargaan tidak harus dalam bentuk material saja, materi dalam bentuk pujian dan lain sebagainya pun bisa kita berikan. Dan yang terakhir, saya akan mencoba memberikan pemahaman kepada mereka dengan memanfaatkan teknologi. Jadi saya meminta kepada peserta didik dari jadwal-jadwal penugasan tersebut untuk bisa memanfaatkan teknologi sesuai dengan zamannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan teknologi apa yang mereka gunakan, tetapi diberikan kebebasan asal hasilnya itu bisa mendukung proses literasi yang mereka lakukan. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.